Bank-bank Rusia runtuh di depan mata kita. Operasi militer khusus Putin telah memicu depresi yang mendalam, menyebabkan kepanikan finansial eksistensial saat warga Rusia kehilangan seluruh kepercayaan terhadap sistem tempat mereka hidup. Hanya dalam 5 bulan terakhir, warga Rusia telah menarik dana sebesar 1 triliun rubel dari rekening bank mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran penarikan dana besar-besaran dan krisis perbankan sistematis. Pada tahun depan, penderitaan ekonomi menjadi tak tertahankan bagi warga Rusia biasa. Meskipun merupakan salah satu pengekspor minyak utama, harga rata-rata bensin di Rusia kini secara resmi lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat. Ini terjadi meski rata-rata penghasilan warga Rusia 9 kali lebih rendah dari warga Amerika. Kenaikan harga barang-barang pokok seperti obat-obatan membuat warga semakin tertekan. Krisis ini telah menciptakan bom utang korporasi. Putin memaksa bank memberi pinjaman berisiko tinggi ke kontraktor pertahanan untuk mendanai perang, dan kini pinjaman tersebut mulai bermasalah. Jumlah perusahaan Rusia yang menunggak pembayaran mencapai rekor tertinggi. Yang mengkhawatirkan, hampir 2/3 dari perusahaan terbesar kini terancam bangkrut, dan salah satu dari 12 bank sistemik penting di Rusia, Rosneft Bank, sudah gagal membayar pinjaman sebesar 600 miliar rubel. Itulah sebabnya, untuk mencegah sistem agar tidak langsung kolaps, pemerintah Rusia menggelontorkan uang ke sektor perbankan dan meminjam dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuktikan bahwa ekonomi Rusia sedang menghadapi krisis keuangan yang menghancurkan dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Untuk benar-benar memahami seberapa buruk situasi di Rusia, lihat saja pengumuman dari seorang Chief Executive Officer besar dari sebuah perusahaan besar di Rusia ini. Ini memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Chief Executive Officer tersebut berusaha menggambarkan situasi yang indah, padahal perusahaannya sedang runtuh. Itu sebabnya dia bilang perusahaannya tumbuh, padahal sebenarnya negatif. Dengarkan saja, kita masih punya Desember dan kedepannya hanya akan ada pertumbuhan. Hampir setiap sektor menunjukkan pertumbuhan, meskipun kenyataannya itu sebenarnya pertumbuhan negatif, dengan kata lain. Sayangnya pasar kita telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir karena faktor ekonomi tertentu. Seperti tahun lalu, kami sadar ini bukan pertumbuhan positif tapi negatif. Tapi kami melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa Avtovaz dan para pekerjanya merasa nyaman. Siapa yang merasa nyaman? Teman-teman, rekening bank saya naik. Memang pertumbuhannya negatif, tapi lihat sisi positifnya, setidaknya tetap bertambah. Dan perhatikan betapa takutnya Chief Executive Officer itu untuk benar-benar menyebutkan alasan sebenarnya kenapa perusahaannya sedang kesulitan. Dia bilang, ya kami sedang kesulitan karena beberapa tren pasar negatif, kami sedang merugi. Namun, dia tetap tidak mau menyebutkan tren-trennya. Saya rasa kita tahu apa saja tren-tren itu, apa yang berubah dalam 3 tahun terakhir, sesuatu yang disebut operasi militer khusus. Namun, tidak seperti Chief Executive Officer warga Rusia biasa tidak bisa langsung melanjutkan hidup. Lihat ini. Saya yakin kamu tak pernah menyangka melihat ini. Ekonomi Rusia kembali mundur ketika warga menyadari harga bensin rata-rata kini resmi lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Sebenarnya hal ini tak seharusnya terlalu mengejutkan bagi orang Rusia. Saya tahu Rusia mengekspor banyak minyak, tapi Amerika Serikat sebenarnya adalah produsen minyak terbesar di dunia saat ini. Dan kita sudah berada di puncak sejak tahun 2018, kalau saya tidak salah ingat, jadi itu sudah hampir 7 tahun sekarang. Namun, bagi warga Rusia, masalah utamanya bukan harga bensin yang lebih mahal. Tapi kabar buruknya adalah rata-rata orang Rusia sebenarnya menghasilkan 9 kali lebih sedikit daripada rata-rata orang Amerika, yang cukup memalukan bagi Tsar kecil Vladimir. Tapi bukan hanya harga minyak yang naik, bahkan harga obat-obatan juga naik dengan sangat cepat di Rusia. Orang Rusia benar-benar tak tahu bagaimana membayar semua ini. Lihatlah wanita Rusia ini yang benar-benar kehilangan akal ketika dia mengetahui kenaikan harga obatnya. Laguna, aku benar-benar menangis. Aku benar-benar menangis karena harganya. Aku menangis karena aku melihat harganya. Aku sakit dan aku harus beli obat. Ini benar-benar neraka. Dan aku harus pergi ke dokter, sialan. Di kota ini bisa seharga sampai 2.000 rubel. Aku benar-benar kaget.
Aku benar-benar kaget kalau 200 rubel. Bagaimana mungkin tangan ini bisa terjadi? Sial, aku nggak bisa makan keripik bareng keluargaku. Keripik itu 170 kalori. Ini lucu sekaligus sedih. Fakozon, aku jadi sakit karenanya. Itu nggak lucu, kamu nggak boleh menertawakan orang seperti itu. Itu nggak lucu. Kamu tuh nggak boleh tertawa seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Rusia mulai benar-benar merasakan dampak ekonomi yang nyata dari perang ini. Dan karena semua ini, perusahaan-perusahaan Rusia sedang kesulitan, yang berarti bahkan bank-bank Rusia pun terancam kolaps. Itu cukup menakutkan, karena di dunia modern, jika sistem perbankan runtuh, masyarakat juga akan runtuh. Untuk memahami krisis perbankan ini, kita perlu melihat awal invasi. Karena saat itulah Putin memaksa banyak bank Rusia untuk memberikan pinjaman yang sebenarnya tidak seharusnya mereka berikan. Putin ingin perusahaan-perusahaan pertahanannya berkembang sangat cepat agar mereka bisa meningkatkan produksi untuk melaksanakan operasi militer khusus 3 harinya. Karena itu, dia memaksa bank memberi pinjaman yang diinginkan perusahaan-perusahaan tersebut. Sekarang saat ekonomi melambat, pinjaman-pinjaman itu kembali menghantui Putin. Kereta api Rusia, perusahaan milik negara, adalah pemberi kerja terbesar di Rusia. Nah, sekarang perusahaan itu terpaksa bernegosiasi dengan bank-bank Rusia pada dasarnya untuk memperpanjang nafas hidupnya. Memperpanjang pinjaman yang tak mampu dibayar karena perusahaan sedang merugi. Ini memang kabar buruk, tapi sejujurnya kereta api Rusia tidak akan bangkrut. Itu adalah perusahaan milik negara dan mempekerjakan jumlah orang Rusia terbanyak dibandingkan perusahaan manapun di Rusia. Itu berarti Putin akan memastikan dirinya mati dulu sebelum perusahaan itu gulung tikar. Namun, situasi ini tidak hanya dialami perusahaan kereta api Rusia. Perusahaan lain juga kesulitan. Ini hanya gejala dari masalah yang lebih besar. Lihat laporan ini. Jumlah perusahaan Rusia yang menunggak pinjaman kini mencapai rekor tertinggi, mencakup perusahaan besar dan kecil. Data terbaru kami dari Oktober, sekitar 2 bulan lalu, menunjukkan sekitar 70.000 perusahaan telah memiliki pinjaman. Namun, 25% dari mereka sebenarnya menunggak. Jadi mereka tidak membayar cicilan yang seharusnya mereka bayarkan setiap bulan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, persentase ini sebenarnya lebih tinggi pada puncak hierarki beberapa perusahaan terbesar di Rusia. Bank Rusia menyatakan hampir 66% atau 2/3 perusahaan terbesar di Rusia tidak mampu membayar pinjaman. Saat ini hanya dari pinjaman korporasi bisnis perbankan. Namun situasinya juga tidak jauh lebih baik ketika kita melihat sisi pinjaman konsumen. Porsi kredit bermasalah di pinjaman konsumen telah mencapai puncak krisis tahun 2008. Menurut Bank Sentral Rusia, hampir 13% dari seluruh pinjaman konsumen dianggap bermasalah. Artinya, bank-bank Rusia akan kesulitan untuk mendapatkan pembayaran tersebut kembali sekarang. Hal lain yang penting untuk disampaikan di sini adalah bahwa di Rusia jarang sekali sesuatu dilaporkan secara terbuka kecuali memang harus, terutama jika berkaitan dengan berita buruk. Artinya, situasi sebenarnya bisa lebih buruk dari yang terlihat oleh bank sentral. Disinilah kita perlu membahas Bank Rosneft Rusia yang diketahui telah gagal membayar pinjaman sebesar total 600 miliar rubel. Sekarang ini penting karena bank ini termasuk yang pertama dinilai sangat penting secara sistemik oleh Bank Sentral Rusia. Ini seperti daftar yang diterbitkan oleh Bank Sentral Rusia beberapa tahun lalu. Dan pada dasarnya mereka berkata, hey, ada 12 bank ini. Kita harus memastikan bank-bank ini tetap bertahan apapun yang terjadi pada ekonomi. Karena jika salah satu dari bank-bank ini jatuh, seluruh sistem akan runtuh. Itulah mengapa fakta bank ini secara terbuka melaporkan kerugian besar akibat utang macet, menunjukkan betapa rapuhnya situasi di Rusia saat ini. Alasan mereka melakukan ini sekarang adalah karena mereka sangat terkait dengan ini, bank lain yang merupakan bank terbesar ke-6 di Rusia, dan namanya adalah Bank Kredit Moskow. Dan itulah bank yang pada dasarnya memberikan pinjaman sebesar dolar 600 juta. Sekarang tampaknya mereka tak akan mendapat pinjaman itu kembali karena pembayaran bulanan sudah berhenti. Sekarang 600 miliar rubel, sekitar 12% dari total aset mereka, jelas masalah besar. Dulu kita pernah melihat bank runtuh dengan persentase lebih rendah, seperti di Amerika Serikat tahun 2008 saat bank kolaps
karena hanya 3% aset bermasalah. Untungnya, pemerintah Rusia turun tangan dan menggelontorkan dana besar ke sistem perbankan agar tetap bertahan. Tahun ini, mereka telah mengeluarkan sekitar 600 miliar rubel, 6 kali lebih banyak dari tahun lalu. Jumlahnya hampir sama dengan dana yang dibutuhkan bank lain yang mereka klaim terbuang akibat kredit macet. Masalah bagi pemerintah Rusia adalah uang itu harus berasal dari suatu tempat. Mereka menghabiskan banyak uang untuk sektor pertahanan, untuk tentara mereka di Ukraina, dan kemudian mereka juga mengeluarkan uang untuk menjaga agar semua perusahaan besar ini tetap bertahan. Dan karena itu, utang Rusia melonjak sangat tinggi. Lihatlah grafik ini. Anda dapat melihat seluruh pinjaman yang diambil Rusia dalam 3 tahun sejak invasi, dan perhatikan garis tahun 2025, itu naik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rusia. Dan itu jelas merupakan hal yang besar. Garis ini adalah tepat seperti yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa ekonomi Rusia sedang menghadapi beberapa masalah serius. Pinjaman sangat tinggi bahkan dibandingkan beberapa tahun terakhir sejak invasi. Tapi ada batas seberapa banyak sebuah negara bisa meminjam dan ada batas seberapa banyak sebuah negara bisa mencetak uang. Karena jika siapapun bisa begitu saja mencetak atau meminjam uang untuk menjadi kaya, maka setiap diktator di dunia akan memiliki ekonomi terkaya. Namun faktanya tidak demikian. Dan Putin akan segera mengetahuinya. Kami akan terus memberi kabar terbaru soal sektor perbankan Rusia. Belum berlangganan? Langganan sekarang di bawah ini. Kami ingin capai 2 juta pelanggan sebelum akhir tahun. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Dalam video, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah bagi pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ukraina, dan mereka berusaha untuk bertahan hidup. Kami yakin penting meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs, jadi kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Situs ini didanai oleh dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan ingin menonton video tanpa sensor serta konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton seluruh konten yang telah dan akan kami unggah. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Nama saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.